Kula atas nami wakil sedaya kanca-kanca saking kepengurusan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Timur. Mugi-mugi barokai Wali Songo. Mugi-mugi barokai manut kiai jenengan selamat dunia akhirat. Ngeten para rawuh. Jauh sebelum adanya Indonesia, jauh sebelum adanya Nahdlatul Ulama, jauh sakdurunge ana sekolah-sekolah, apa maneh media-media sakmangke, ten Nusantara sudah berdiri satu-satunya tempat didik umat, tempat untuk mendidik rakyat cekne cinta nang tanah air, cekne cinta nang bongsone, nggih menika pondok pesantren. Pondok pesantren niki sampun berdiri di Nusantara jauh sakdurunge londo teko. Sing tukang rusak niki lak penjajah. Ulama mulai zaman biyen niku wis notoh negara cene apik, ibadah cene tenang. Lah kok penjajah teko ngrusak. Sing ngewangi penjajah luwe rusak maneh, jenenge pengkhianat bangsa. Golek ana dhewe wonge. Lah niki para rawuh, pondok pesantren sing didekaken dening Wali Songo Sunan Ampel niki ngedekaken pesantren jenenge Ampel Dento. Pondok pesantren Ampel Dento, duduk jeneng Arab krana ngregani daerahe. Murite Sunan Ampel niku golongane Raden Patah putrane Brawijaya, anake rajae mondok. Iki ana anake wong sing kementri gak gelem mondok. Anake rajae jenenge Raden Patah. Mangke Raden Patah nggih ndamel pondok, nggawe majelis jenenge Pondok Demak Binturo. Sunan Ampel niku santrine kathah. Raden Paku Ainul Yakin niku nggih santrine Sunan Ampel. Niki putrane Syekh Yakub bin Maulana Ishak, ibuke Raden Paku Ainul Yakin, putrane Raja Blambangan Minak Sembuyu. Bayangno niku. Anake Raja Blambangan, raja kafir tapi gelem mlebu Islam. Dirabi Syekh Yakub bin Maulana Ishak nggada putra Raden Paku Ainul Yakin, nyantri Dik Sunan Ampel. Murid-murid Sunan Ampel nggih gawe pondok-pondok. Mangkakno pondok pesantren niki pun berdiri sakdurunge ana Indonesia, sakdurunge ana sekolah SMP SMA, SDMI, Sanawiyah, Aliyah, SMA, perguruan tinggi, sakdurunge ana televisi, pondok pesantren pun berdiri, santri-santri pun kathah. Niku barokah Wali Songo. Kedik mangke kersane Yai Marzuki jelasaken lebih gamblang. Sekitar tahun 1500-an. Waduh, kula lak bahasa Indonesia gak tapi iso. Sekitar tahun 1500 Nusantara sudah dijajah oleh Portugis. Bayangkan itu. Siapa yang ngusir itu? Ya Wali Songo. Golongane Raden Patah, Fatahillah, Fathullah, Faletehan niki ngusir. Sekitar tahun 1500 itu Portugis melbu. Lama-lama Spanyol melbu, suwe-suwe Inggris melbu. Sampai ono daerah Sunda Kelapa, saiki dadi Jakarta. Dipukul mundur, diusir. Karena apa? Hukume ngusir penjajah iku wajib bagi rakyat Indonesia, terutama wong Islam. Dadi lak ono penjajah teko ten kene, ya awake dhewe wajib merangi. Wani apa enggak kira-kira? Engko pas oleh omonge tok gak wani.
Wani tok wis, wong turunane Wali Songo. Sampai tahun 1800-an itu Belanda sudah datang. Iku ono santri sing wani berontak nang penjajah. Niki putrane wong pangkat, putranya seorang raja dari kerajaan Yogyo. Putranya Hamangkubuwono III yang bernama Sayyid Mas Maulana Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah ing Tanah Jawa sing terkenal Pangeran Diponegoro sing sakmangke nasabe dislewengno teko kono jarene. Padahal niku asli putrane Hamangkubuwono III. Putune Hamangkubuwono II. Niku santrine Syekh Hasan Besari nggih menika Jetis Ponorogo. Asli santri wani njajah dumateng Belanda, wani nyerang berontak kepada Belanda, duwe pasukan jenenge Laskar Diponegoro. Niku berontak mulai tahun 1825 sampai 1830. Berarti mulai biyen sing tukang nyerang, tukang ngusir penjajah kiai ambek santri. Lho apa saiki jenenge kiai ambek santri kok kate dilangno, kok kate penak. Sing gak melok perang kok kate mokong-mokong kate dadi pahlawan. Padahal kiai-kiai biyen gak ngersakno kaya ngono, sing penting negarane aman. Sakniki dioyak-oyak. Lah perjuangan Wali Songo misine temriku. Ayo sejarah sing diselewengno, ayo dilurusno maneh. Seakan anak putu besok. Mangkano kiai-kiai ku wis duwe pasukan mulai biyen. Sadurunge nang Indonesia wis duwe pasukan jenenge pasukan Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah. Mangkano lah ono Laskar Sabilillah iku gak anyar mulai biyen wis ono. Cuma sakniki lahir maneh ngono ae wis. Ya muga-muga iso nerusno perjuangane Wali Songo. Sing terakhir. Saya pesan ke sampean. Jiwa sampean harus diperuntukkan untuk negara. Tujuannya biar menjalankan agama, biar nikmat dan aman. Tirose Mbah Hasyim Asy'ari. Senajan Yai Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi jorgani Yai Hasyim Asy'ari hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Enggak wajib nggawe negara Islam. Sing wajib umat Islam menjalankan syariat Islam. Syariat Islam bisa dijalankan dengan baik kalau negaranya aman. Paham enggak? Sopo sing ngamanno negara, sopo mulai biyen sing merjuangkan negara, ganok maneh kiai ambek santri. Tanpa kiai, tanpa santri, Indonesia ndak akan merdeka. Bener apa enggak itu? Fatwa jihad yang selama ini disembunyikan, dibongkar oleh warga Nahdlatul Ulama atas prakasa Ki Haji Abdurrahman Wahid. Fatwa jihad ketika sekutu mau datang ke negara kita setelah merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Lah kok moro-moro sekutu kate teko. Kok golek perkara. Akhirnya atas saran Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno diminta untuk datang ke Tebuireng untuk meminta nasihat kepada Rois Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Disitulah Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh ulama. Di situ ya Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang terkenal fatwa jihad.
Isinya cuma 3. Nomor 1, wajib hukumnya menjaga negara dan wajib hukumnya mengusir penjajah, melawan penjajah dari tanah air. Nomor 2, orang yang melawan penjajah sampai meninggal dunia dihukumi syuhada, mati syahid, ahli surga. Yang terakhir, ini penting, siapapun yang membela penjajah, siapapun yang membantu penjajah, jadi mata-matai penjajah, walaupun orang Islam, walaupun warga negara Indonesia, dinamakan pengkhianat bangsa, halal diperangi dan wajib dihukum mati. Oleh karena itu, Ki Hasyim Asy'ari menegaskan gak ono damai ambek pengkhianat bangsa, termasuk pengkhianat bangsa yang menyelencengkan sejarah bangsa, sing ngakoni duduk hae negara diakoni, negara kate dipek padahal gak melok perang, niku jenenge pengkhianat bangsa. Bahaya niki. Niki lak dijarno luwih kuwabeh dipek kabeh niki. Wis gak melok perang, karek penake tok njaluk dimulyakno. Hebat Wali Songo. Akhirnya Kyai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad, diresmikan oleh PBNU tanggal 22 Oktober tahun 45 dan diumumkan di masjid-masjid, diumumkan setelah sholat Jumat, setelah sholat 5 waktu, diumumkan di musola-musola, diumumkan di majelis-majelis taklim, diumumkan di rutinan tahlil setiap malam Jumat, diumumkan di pondok-pondok pesantren. Akhirnya kiai dan santri mendengarkan fatwa jihad. Maka dari itu yang perang, yang berani mengusir penjajah tiada lain kiai dan santri, dan tanggal 22 Oktober dinamakan Hari Santri. Singkat cerita, sekutu teko. Karena datang membawa senjata, membuat pos-pos keamanan, santri sama kiai nggak usah dikomando karena ada komando fatwa jihad. Tanggal 26, 27, 28, 29 Oktober markas-markas pos-pos sekutu diserbu oleh santri. Jenenge santri gak duwe wedi, wani mati. Santri saiki ya gak wedi mati, wedi luwe. Nah, itulah santri. Walhasil akhirnya Inggris minta damai. Bayang non, Inggris minta damai tanggal 30 Oktober, tanda tangan gencatan senjata perdamaian. Ditandatangani Inggris, Pak Karno dan Gubernur Surabaya. Minta damai, gak ono peperangan. Tapi santri gak gelem, kiai gak gelem, gak ono damai kanggo penjajah, gak ono damai kanggo pengkhianat. Itu tanggal 30 pagi ditandatangani, sore digempur sama santri, sore digempur sama kiai. Walhasil hari itu Jenderal Malabi tewas di tangan santri. Hidup santri. Luar biasa. Akhirnya sekutu nggak terima. Siapapun yang merampas senjata sekutu harus diserahkan. Yang membunuh Jenderal Malabi harus diserahkan. Kalau tidak, sampai tanggal 10 November Surabaya di bumi hanguskan. Jarine Ye Marzuki, bonek kok dilawan. Santri kok dilawan. Loh, zaman biyen bonek ku santri kabeh wong. Akhirnya Pak Karno
itu mikir iki lak sekutu bener-bener teko nyerang Surabaya jelas kalah. Krono sekutu ngalano Jepang. Jepang ngalano Londo. Londo niki Belanda menjajah 350 tahun dikalahkan oleh Jepang. Jepang kotanya dibom ambil sekutu Hiroshima. Akhirnya Jepang pulang. Berarti sekutu itu luar biasa. Iki lak kalah bahaya ini. Akhirnya Pak Karno ngutus Bung Tomo. Ternyata dalam sejarah Bung Tomo itu ndak ikut untuk mimpin perang. Sing mimpin perang duduk Bung Tomo. Mbah Yai Abbas Butet Cirebon. Asli Mbah Yai Abbas Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Luar biasa nih. Akhirnya Bung Tomo diminta oleh Pak Karno datang ke Tebuireng. Ternyata Bung Tomo itu tukang untuk memberi semangat. Allahu Akbar. Di radio itu suaranya Bung Tomo. Itu diperintah Mbah Yai Hasim. Sing ngekei weruh kongkon ngomong ngono iku Mbah Yai Hasim. Berarti Bung Tomo pada waktu itu manut nang kiai. Lu saiki lak gak manut nang kiai, kebacut kok manut nang kono. Sing berjuang kiai. Paham enggak? Akhirnya betul itu. Datang itu pesawat tempur sekutu. Datang itu kapal laut, kapal perang itu datang. Semuanya dihadapkan ke Surabaya. Bung Tomo datang ke Tebuireng atas permintaan Pak Karno minta nasihat lagi. Yai Hasim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang terakhir. Fatwanya gini, dengarkan. Fardu ain, wis gak wajib wis. Fardu ain. Siapapun terutama orang Islam yang jarak daerahnya dengan Surabaya kurang dari 95 km atau pas 95 km atau lebih sedikit, fardu ain datang ke Surabaya untuk membela Surabaya melawan sekutu. Yang melebihi 95 km disunahkan hadir. Kiai dan santri berangkat itu. Kediri dipimpin oleh Yai Makhrus Ali, Kiai. Pasuruan dipimpin Yai Abdul Qadir. Nggih menika abahe Gus Huda sing sakmake viral di kasus Winongan niku. Niku komandan pasukan santri dan kiai dari Pasuruan. Malang niki sing tak waca dik sejarah 3000 TKR Tentara Keamanan Rakyat. Santri tok niku 10.000 sing teko. Hidup Malang. Luar biasa. Maunya diserang tanggal 9 November. Karena Inggris ultimatum tanggal 10. Tapi Yai Hasim melarang. Ojo tanggal 9. Entenono Mbah Yai Abbas Butet Cirebon. Yai Abbas ditunggu ndak datang-datang. Datangnya pagi subuh tanggal 10 November. Dengan membawa kacang ijo. Gak gawe kolek iku. Tapi niku alat perang. Karomahe Mbah Yai Abbas. Kacang ijo diselentik. Niku meledak jadi bom. Gak percaya karepmu. Tapi nyotoh. Walhasil tanggal 10. Meletus pertempuran 10 November. Antaranya santri, kiai, dan penjajah dan pengkhianat. Luar biasa sampai sekarang tanggal 10 November dinamakan Hari Pahlawan. Merdeka tanpa fatwa jihad. Ki Hasim Asy'ari tanpa kiai, tanpa santri tidak ada pertempuran 10 November. Siapapun yang mau merubah sejarah, siapapun yang mengklaim miliknya padahal bukan miliknya, siapapun yang mau ngudak-ngudak negara, Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo, santri dan kiai siap berjuang membela negara dan agama. Mekaten mugi-mugi bermanfaat. Ngapunten ingkang agung, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril muhajjalin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fi nahdlatil ulama, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Madhep mriki sedaya. Halo. Adik-adik arek pondok madhep mriki sedaya. Para masyayikh, para kiai, ashabal ma'ahid, tokoh masyarakat Sanggundang Legi, Malang Raya, utamanya Desa Ganjar, mugi-mugi sehat sedaya, panjang umur barokah. Akhi Kusaikhur Rizal, mugi-mugi kuat nyepeng amanah dados ketua BWI Jawa Timur. Amin Allahumma amin. Para jamaah sedaya, para santri, warga masyarakat Ganjaran, Gondang Legi, muga-muga selamat dunia akhirat. Muga-muga desane aman, tandurane mundak subur, rezekine kathah lan barokah, rakyate padha sehat sedaya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Indonesia merupakan negara muslim termasuk yang paling barokah dan karenanya wajib dijaga. Termasuk negara muslim yang paling baik, yang karenanya wajib dijaga. Termasuk negara muslim yang paling aman, paling maju, karenanya wajib dijaga. Saya katakan negara muslim yang terbaik, nyun sewu, dari sisi akidah. Saudi mayoritas Islam, tapi rata-rata Wahabi. Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iran mayoritas Islam, tapi yang banyak Halo, ojo ngelamun. Iran yang banyak Syiah. Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Mesir mayoritas Islam, tapi yang kathah Ikhwanul Muslimin. Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yordan, halo, Yordan mayoritas Islam, tapi kathah Hizbut Tahrir. Lalu Sudan, kemudian Libya, Suriah, Irak, mayoritas Islam, tapi rata-rata yang menang partainya komunis. Halo? Komunis. Di sini dulu namanya PKI. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siap ngaji niki? Ojo tolah-toleh. Yaman memang mayoritas Islam, tapi Yaman Utara mayoritas Wahabi. Yaman Selatan, Aden dan Son'a mayoritas ngantos sakniki Syiah Zaidiyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Partainya komunis.
Afghanistan mayoritas Islam, tapi yang menang sekarang Taliban radikal. Turki mayoritas Islam, tapi modelnya sekuler. Mboten patek nyekeli syariat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo. Ini ki nolah-nolah napa? Madhep mriki mau. Lek sampean noleh kula ra penak ceramah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia mulai Sabang sampai Merauke secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teng Aceh terawih 20. Teng Masjid Jami' Medan terawih 20. Teng Riau terawih 20. Teng Jambi Masjid Agung terawih 20. Teng Masjid Istiqlal terawih 20. Teng Bali terawih 20. Artinya Indonesia mulai Sabang sampai Merauke secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teng Aceh tahlilan, teng Sumatera tahlilan, teng Jawa tahlilan, Kalimantan tahlilan, Madura tahlilan, Muslim Bali tahlilan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teng Aceh tibaan, teng Sumatera tibaan, teng Madura tibaan Syaraful Anam, sampai Papua nggih tibaan. Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek sampai Indonesia bubar, enggak dijaga, bubarlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak peduli menjaga Indonesia, sejatinya mereka enggak peduli terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun kadang yang memusuhi kiai ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun yang memusuhi NU kadang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, tapi sejatinya mereka dipertanyakan apa benar-benar Ahlus Sunnah atau tidak. Masih ingat acara aksi di Monas? Halo? Oleh kelompok bukan NU, gabungan orang Arab dan muhibbinnya. Ngakunya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan NU. Apa yang mereka lakukan? Jumatan di Monas, tidak di masjid. Saya mohon dicarikan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengesahkan Jumatan kayak di Monas. Enten sing nate ngaji Fathul Mu'in? Sah mboten kira-kira nurut Fathul Mu'in? Jumatan teng Monas ini. Sing jujur sampean. Sah napa mboten? Syarat mendirikan Jum'ah itu harus peserta Jumatannya mukim mustautin, penduduk tetap di situ. Lah peserta aksi itu datang dari Madura, Malang, Jawa Barat, mereka musafir. Musafir itu bukan mendirikan Jum'ah. Musafir itu kalau Jumatan, ikut Jumatan di Jumatan setempat. Bukan malah musafir itu yang mendirikan Jumatan. Paham no pembetan? Di tempat yang permanen, kayak Masjid Bukhari ini, kalau di lapangan, di alas, Jumatan pisan pindo, somben bubar. Jumatan di Monas, minggu depan wis bubar. Halo, ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nyatanya melakukan praktek sholat Jumatan yang itu di luar ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngoten iki lho para rawuh. Ngakune Ahlus Sunnah lek duduk kiai
duduk pesantren, duduk NU, akhirnya sebatas ngaku-ngaku mawon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia harus dijaga. Sebab Indonesia negeri muslim mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Terjaganya Indonesia, terjaganya ahlu sunnah wal jamaah. Peduli menyelamatkan Indonesia berarti peduli menyelamatkan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak peduli pada bangsa Indonesia berarti tidak peduli kepada ahlu sunnah wal jamaah. Warga NU, warga Gondang Legi harus waspada terhadap yang hal sifatnya apus-apus, abal-abal, ketorone Islam-Islamo, ketorone ulama-ulamao, bela Islam, bela ulama, tapi siapa dari mereka yang mengasuh pesantren? Siapa dari mereka yang iso ngarang kitab kuning? Siapa dari mereka yang punya santri ribuan? Siapa dari mereka yang alumni pondok puluhan tahun? Enggak ada. Menang coba itu. Lalu dengan cobaan menyebut diri, kami membela ulama dan nyun sewu. Kami membela Islam dan ulama. Ulama mana yang sampean bela? Kiai ini sopo? Kalau tokohmu yang katanya imam besar itu, ulama mondo enang di, santrine piro, alumnina yang nyata alim-alim mana, karangan kitab kuningnya endi, jangan mau diempoi, ojo gelem diapusi. Kulo lek ngarani Mbah Anwar An-Nur Kiai, pancen nyatane ya kiai tenan. Duwe santri tenan. Muridé ngalim-ngalim. Lelek muridé wae ngalim apa maneh kiai ini. Paham napa mboten? Aja gampang bela Islam, bela kiai. Tapi ternyata kiai yang kamu bela hanya bisa berjubah gak iso ngaji kitab kuning. Wong maca kalimat kun musliman taslam. Kun musliman taslam. Niku lho macane kun musallaman taslam. Kula lek ngarani Mbah Yahya Ganjaran kiai, ya pancen kiai tenan. Ya ngalim tenan. Murid ya alumni ini kathah podo dadi kiai. Kalau muridnya saja jadi kiai, guru-gurunya tentu lebih dari kiai. Lak ngoten sih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula ngarani Ki Bahrawi kiai, ya pancen kiai tenan. Kula ngarani Kiai Babu Salam kiai, ya pancen kiai temenanan. Lah gitu. Kula ngarani Kiai Madahlan Siratul Fuqaha kiai, ya pancen ngalim tenan. Alumni Lirboyo mondoke suwe maca kitab Ihya iso temenan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ojo gampang diapusi, ayo melok kiai sing kiai tenanan, ayo melok ulama sing ulama tenanan, ayo melok nyuwun sewu pejuang sing pejuang tenanan. Dili napa mboten? Jaga Indonesia sejatinya jaga ahlu sunnah wal jamaah. Tidak peduli kepada Indonesia, tidak peduli kepada ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Silahkan Saudi ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Tapi yang pernah umroh, apa ada kunut di sana? Di Masjidil Haram. Silakan Saudi ngaku ahlu sunnah. Apa ngimami gawe bismillah? Silakan ya Saudi ngaku ahlu sunnah. Apa ana wiridan baca salat? Apa ana maulid?
Apa ana haul? Ada haul, ada wiridan, ada kunut subuh, Fatihah bismillah, dan segala macamnya ciri Ahlus Sunnah. Itu yang marak, benar-benar marak ya di Indonesia ini. Ayo dijogo Indonesia, sebab niki real negara dengan muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar. Berikutnya para rawuh ingkang minulya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negara dengan jumlah muslim terbesar Indonesia. Negara dengan jumlah aset Islam terbanyak Indonesia. Saudi penduduknya sekitar 29 juta. Enggak banyak. Sudan sekitar 30 juta, Yaman sekitar 30 juta, Irak sekitar juga 30-an, Malaysia sekitar 20, Indonesia Islam itu 242 juta. 242 juta. 12 negara Islam Timur Tengah. 12 negara Islam Timur Tengah, jumlah dadek siji masih kalah dengan jumlah muslim di Indonesia. Negara koyok ngeten lho para rawuh. Kalau enggak kita jaga, kita enggak peduli, berpecah belah perang saudara, korban terbanyak bukan Kristen, korban terbanyak bukan Hindu, korban terbanyak juga Islam. Paham napa mboten? Paham nggih? Wajib dijogo mboten negara niki? Wajib, karena menaungi 240 juta muslim. Saudi tirose Google enggak ada 29.000 masjid. Indonesia hampir 1 juta masjid. Karena apa-apanya Saudi dibanding Indonesia. Saudi jumlah hafid Qur'annya enggak sampai 100.000. Indonesia hafid Qur'annya 100.000 lebih. Indonesia, Mas. Halo? Saudi enggak punya langgar. Masuk ono langgar dengan Saudi. Indonesia neng Madura, Mas, hampir setiap rumah punya langgar. Langgarnya dihitung ono 5 juta masa Indonesia. Sak musola-musolan. Enggak ono Islam ngungkuli Indonesia ka ono. NKRI haram ikut kelompok-kelompok yang mengkafirkan Pancasila. Haram ikut kelompok-kelompok yang mengkafirkan UUD 45. Haram ikut gerakan organisasi yang membenci pada bangsanya sendiri. Halo? Haram ikut gerakan organisasi yang memusuhi NKRI harga mati. Meskipun katanya si pemimpinnya keturunan Nabi, tetap haram diikuti. Paham napa mboten? Bahwa Indonesia wajib dijaga 100% qot'i wajib dijaga. Karena Islam mayoritas dan kebanyakan Ahlus Sunnah. Bahwa dia katanya keturunan Nabi belum jelas, belum terbukti. Jangan sampai barang yang nyoto kayak negara, nyoto kau kalahkan dengan isu nasab yang belum nyata, belum tentu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh nyuwun sewu. Pondok pesantren di Indonesia jumlahnya ada 42.000. 42.000. Niku kalau per pesantren
Nggak ada rata-rata santri 100 mawon. Berarti jumlah santri se-Indonesia itu 42.000 kali 100, 4.200.000. Santri Indonesia sing sik mondok minimal jumlahnya 4 juta lebih. Mereka ada yang apalan Quran, sing salaf apal alfiyah. Apa ono negara Timur Tengah sing duwe apal alfiyah sampai jutaan? Mboten enten para rawuh. Ada jutaan orang apal alfiyah Ibnu Malik itu wontene nggih wontene teng Indonesia. Kampus kula UIN berkunjung teng Al Azhar Mesir, lalu ada dosen lalaran alfiyah apalan. Niku dosen Al Azhar heran, kok ada Indonesia dosen yang apal alfiyah? Dijawab, loh di Indonesia bukan hanya dosen, santri tamat sanawiyah alias sidokiri, semua apal alfiyah. Indonesia kok dilawan. Hebat apa mboten Indonesia? Hebat, hebat. Silakan saja orang Arab ngaku paling fasih. Silakan saja orang Yaman ngaku paling fasih. Tapi nyatanya MTQ tingkat internasional Saudi mboten nate menang. MTQ internasional Yaman mboten nate menang. Bolak-balik sing menang yo. Halo, kita nggak usah ngedabrus, kita nggak usah ngibul, tunjukkan bukti. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Silahkan mereka bilang yang paling barokah, paling makmur, negeri yang paling afdal menurut Allah, silahkan aja. Tapi nyatanya kadang makan aja kesulitan. Banyak kelaparan. Tengundang legi mas, berkat turah-turah mas. Enggak ada negeri yang berkahnya melebihi Indonesia. Saudi bergaji 5 juta, iso mati kelaparan mas. Karena makanan mahal, sewa mahal. Malaysia bergaji 4 juta, iso mati kelaparan mas. Sekali makan 12 ringgit, sekitar 50.000. Indonesia ngundang lagi sego pecel 6.000 mas. Mosok enggak disyukuri? Halo? Mosok enggak dijaga? Dijagalah. Ganjaran guru MI bergaji 400.000 lemu-lemu mas. Enggak ada loh. Gaji 400.000 makmur kecuali di Indonesia. Guru. Lah iya dah. Guru TPQ 1 second masak bulan. Ditambah bengi ngajar diniyah 100. 200 second. Bojone ngajar TK muslimat 300. Berarti 500 second. Kadang-kadang khutbah sangoni 20.000, 50.000. Total sakulan 700 suami istri. Iku lo anake iso kuliah mas. Enten mboten ngoten niku. Kadang ya iso umroh barang. Awake ya lemu-lemu, ya duwe omah, ya duwe sepeda motor. Ka ono masing barokah ngungkuli Indonesia. Lah ngene kok enggak seneng Indonesia. Halo. Nyanyi itu begini. Dang legi, ngono nyanyi. Dang legi, dang lala wong apik ngundang lagi dadak nyanyi ya tarim lah kare makmur kono ta. Lah kare subur kono ta.
Kula ngomong apa anane lho ya. Aja diarani kula menfitnah men nyatane ngono itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malaysia dari sisi persentase Indonesia negara muslim yang sukses menjaga jumlah umat Islam. Bahkan cenderung naik. Di Bali yang dulu muslimnya awal merdeka, total hanya sekitar 4 atau 5%. Sekarang seluruh Bali sekitar 14%. Naik. Jayapura mas, Jayapura, Papua mas, Islamnya sekarang 46% mas. Luar biasa. Halo, Merauke 51%, Timika 50%, luar biasa. Total Indonesia 242 juta, sekitar 90% kurang sedikit. Singapura dulu mayoritas Islam, sekarang karek 14%. Filipina dulu sebelum dijajah Spanyol, kayak Indonesia ini, Islam. Sekarang tinggal 8%. Malaysia sekarang tinggal 63%. Saudi mempresentase semuanya termasuk ekspatriat yang kerja di Jeddah. Halo, Saudi non-muslimnya 20%. Saudi semuanya, non-muslimnya 20%. Ngeri. Berarti muslimnya 75. Halo. Mesir sekitar 83%. Indonesia kisaran 90. Harus dijaga. Harus disyukur. Wonten sing nanti umroh, wonten sing nanti haji, jamaah haji, jamaah umroh, yang tawafnya benar rata-rata dari Indonesia. Yang nutup auratnya benar rata-rata jamaah Indonesia. Yang manasiknya benar rata-rata jamaah Indonesia. Zaman kalau melihat jamaah haji yang maaf, dari Afrika, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, kacau nutup auratnya. Sholatnya juga kacau. Negeri muslim yang benar-benar umatnya dibimbing bisa berakidah, beribadah dengan benar, itu di Indonesia. Merdeka. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Arab khususnya Saudi, makam ulama sudah digusur rata dengan tanah. Karena mereka Wahabi, ziarah dianggap musyrik. Mana makamnya Imam Hambali? Cari. Mana makamnya Imam Malik? Cari. Sulit. Mana makamnya Siri As-Sakoti? Di Indonesia makam Wali Songo utuh. Makam kiai-kiai utuh. Halo? Makam Masyayikh Lirboyo ada. Makam Masyayikh Kloso ada. Makam Masyayikh Sidogiri ada. Makam Masyayikh Tebuireng Tambak Beras ada. Semuanya ada. Indonesia benar-benar negara muslim yang paling barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, termasuk yang harus kita jaga, jangan sampai Indonesia dikuasai asing. Jangan sampai ustadz-ustadz asing atau ustadz-ustadz yang berkiblat ke asing menguasai wilayah kita, jangan. Derek kiai ini dewe mawon.
Paham napa mboten? Kalau ustadz-ustadz ulama dari luar negeri yang kau ikuti, itu Iran, awas loh, bisa-bisa Syiah. Kalau orang Arab yang dari Saudi, bisa-bisa Wahabi. Kalau kiai ulama Arab itu dari Mesir, bisa-bisa Ikhwanul Muslimin. Kalau yang dari Suriah, bisa-bisa komunis. Yang dari Irak, bisa-bisa komunis. Yang dari Yaman enggak jamin ahlu sunnah. Yaman utara Wahabi, Yaman selatan Syiah Zaidiyah. Paling aman derek kiai ini dewi. Yang kita iya. Yang kita iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang nambah-nambah. Rukun Islam ditambah yang keenam. Mencintai dan menjaga kota Tarim. Apa ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa ada dalilnya? Mboten enten. Sing ceramah uniku dipastikan bukan kiai kita. Kiai kita mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabin nar min adzabi jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari azab kubur. Jauhkan kami dari siksa neraka. Niku kiai kita berdasar hadis Bukhari. Tapi ada yang mengajarkan ikut golongan kami meskipun hari-hari maksiat aman. Sebab kakek kami bisa memadamkan api neraka. Wonten kiai ini dhewe sing dawuh ngoten niku. Halo. Hati-hati loh Mas. Banyak orang di luar kiai kita ngomong saenake dhewe tanpa dalil baik dari ayat atau hadis Bukhari Muslim. Dan nambah-nambah syariat Islam tanpa dalil, itu namanya bid'ah. Kalau bid'ah itu menyangkut keyakinan akidah, itu masuk kategori bid'ah kubro. Masuk kategori bid'ah besar dan sangat bahaya. Jaga Islam, jaga ahlu sunnah wal jamaah dengan tetap derek kiai ini dewe. Dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu. Ada yang bilang demek susune wong wedok. Dan ada kitab mereka. Qabasah tadiyam ro'atin. Itu. Alasannya jarene kalau megang susune wong wedok bisa meredam nafsu birahinya. Ya tambah ngamuk ini. Wonten mboten kiai kita sing dawuh ngoten niku. Mboten enten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wonten sing kondo sawengi mi'raj ping 70. Kiai kita enten ngoten niku? Mboten enten. Halo. Derek kiyaine dhewe mawon. Perkara wong Arab Saudi melok kiai Saudi ya urusane. Perkara muslim Iran melok ulama Iran ya urusane. Lah nggih ta? Perkara wong Mesir melok ulama Mesir urusane. Perkara wong Islam Tarim melok kiai Tarim ya urusane. Tapi apa perlunya kita ikut mereka? Wong kiai kita nyata alim, iso ngarang kitab. Kiai kita nyata alim, murid ribuan. Kiai kita nyata alim, semua dawuhnya didasarkan kitab.
dan didasarkan dalil yang sahih. Man qallata aliman laqiyallaha saliman. Anorok mak kiai selamat pun. Halo. Anorok ring alim selamat dunia sampai akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu. Katanya ada yang apal 7 juta hadis. Padahal hadis enggak sampai jutaan. Bohong napa mboten ngoten niku? Bohong. Kalau bohong haram dipercaya. Imam Bukhari ketat sekali dalam menseleksi hadis. Kok ada perawi hadis ketahuan sekali saja bohong, langsung dicorek. Dicap hadisnya hadis palsu. Nah sekarang aneh, ada tokoh katanya bolak-balik berbohong, sik sampean percaya. Bolak-balik ketahuan gawe makam palsu, sik mau percaya. Halo? Bolak-balik merubah sejarah, berarti enggak sejarah palsu, sik di percaya, wis gak amanah, gak jujur, mau percaya plus enggak alim bisa. Wong alim itu harus mahir tabahur, menguasai kitab-kitab kuning. Kenapa orang alim harus menguasai kitab kuning? Karena penjelasan tentang tafsir Quran ada di kitab kuning. Penjelasan tentang makna ribuan hadis ada di kitab kuning. Penjelasan tentang asbabun nuzul ada di kitab kuning. Penjelasan usul fikih rinci ada di kitab kuning. Lek wong gak ngerti kitab kuning pasti gak ngalim. Halo. Kalau gak ngalim yo gak kena diarani ulama. Paham napa mboten? Nah, orang gak mungkin paham kitab kuning kalau di nahwu sorof saja gagal. Nah, sorof itu orang ngerti. Laqad ja'akum lek maknani teman-teman wis nekaake sapa ingsun. Lha iku teko ndi, Mas? Lek nahwu sorof saja gagal, Mas. Dan saya coba, maaf, diminta ketemu dengan beliau, saya ngotot pakai bahasa Arab. Karena saya ingin tahu juga sejauh mana bahasa Arabnya. Ternyata cara ngomong Arabnya, nahwu sorofnya kacau juga. Kalau nahwu sorof saja kacau, dijamin tidak mendalami, tidak menguasai isinya kitab kuning. Kalau tidak menguasai isinya kitab kuning, yora kenek diarani ulama. Malam ya'rifin nahwa la yuthaku bikalamih. Orang yang enggak menguasai nahwu sorof, dawuhnya, fatwanya enggak bisa dipercaya. Wis orang alim, gagal di nahwu sorof. Halo, bolak-balik ngapusi, gawe makam palsu, lah ngono kok sik percaya, kok sik diikuti. Nderek kiyaine, nderek Sidogiri aman. Halo. Nderek An-Nur aman. Nderek Ganjaran aman. Halo. Nderek Lirboyo Ploso aman. Nderek Langitan aman. Nderek Sarang aman. Nderek Timur Tengah belum tentu. Timur Tengah yang mana?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, saya belum melihat ulama zaman keri-keri ini sehebat kiai-kiai Indonesia. Kiai-kiai Indonesia hari-hari berbahasa pakai bahasa Indonesia atau Jababik Madura. Moco kitab pun dimaknai Jawa atau Madura. Kepada santri, wali santri, masyarakat ngomong dengan bahasa Jawa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampun. Tapi meskipun hari-hari berbahasa Jawa, madem mriki. Hari-hari pakai bahasa Madura. Kitab Arab, kitab kuning sak lemari paham sedaya. Wong Jawa paham kitab Arab luar biasa. Gak ono ulama Arab paham kitab Jawa. Nggih. Loh kok enggak paham teman? Banyak kiai-kiai Jawa Madura ngarang kitab Arab. Syekhona ngarang kitab banyak. Kiai Maimun Zubair banyak ngarang kitab. Gus Imaduddin banyak ngarang kitab. Saya juga banyak ngarang kitab. Halo. Mbah Ihsan Jampes banyak ngarang kitab. Gus Awes putranya Kiai Demyati Rejoso banyak ngarang kitab. Jawa, Syekh Mahfud At-Termasi banyak ngarang kitab. Syekh Nawawi Banteni ngarang ratusan kitab. Wong Jawa hari-hari berbahasa Jawa, iso ngarang kitab Arab sampai puluhan ratusan. Enggak ada loh ulama Arab ngarang kitab Jawa. Napa boleh Madura? Ngarang kitab Madura. Ada pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Derek kiai ini dhewe nggih. Jamin ahlu sunnah wal jamaah. Islam Nusantara dalam arti Islam yang ada di Nusantara. Madhabnya Syafi'i. Aceh sampai Merauke, pegangan laki perempuan dan mahram batal. Berarti madhab Syafi'i. Mulai Sabang sampai Merauke wiridan, berarti madhab Syafi'i. Sabang sampai Merauke kunut subuh, berarti madhab Syafi'i. Itu loh Islam Nusantara. Tapi ada orang yang bukan kelompok kiai, cari di sini ada, mengatakan Islam Nusantara sesat. Islam Nusantara kafir. Wong ahlu sunnah madhab Syafi'i kok sesat. Ahlu sunnah madhab Syafi'i kok kafir. Yang Islam kayak apa kalau Syafi'i kafir? Yang enggak sesat kayak apa kalau Syafi'i sesat? Aceh sifat 20, berarti Asy'ariyah Maturidiyah. Jawa gondang legi sifat 20, berarti Asy'ariyah Maturidiyah. Madura pada sifat 20, Allah wujud kidam bakok seterusnya sampai Papua sifat 20. Sa Indonesia ini Mas Islam Nusantara madhabnya Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada orang bukan pribumi ceramah Islam Nusantara sesat. Wong ngundang lagi gak oleh melok-melok ceramah ini. Halo. Wong madhab Syafi'i kok sesat. Wong Asy'ariyah Maturidiyah kok sesat. Aceh Qadiriyah Naksabandiyah Syadiliyah. Madhab mriki lho. Aceh Qadiriyah Naksabandiyah Syadiliyah. Sumatera termasuk Sumatera Barat sama. Torikonya Qadiriyah Naksabandiyah Syadiliyah. Jawa Kalimantan sama. Bali juga sama.
Artinya sak Nusantara torikohnya derek ahli sunnah wal jamaah. Tasawufnya Sumatera pakai Ihya Ghazali. Pondok-pondok Jawa pakai kitab Ihya Ulumuddin Ghazali. Kalimantan Sulawesi pakai kitab Ihya Ghazali. Indonesia Syafi'i, Indonesia Asy'ariyah Maturidiyah, Indonesia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Imam Asy'ari, Imam Maturidi, dan Imam Ghazali. Itu loh Islam di Indonesia. Itu loh Islam yang ada di Nusantara. Tapi karena begitu benci pada Indonesia, orang yang nunut ini bangsa lain nunut ini. Itu bilangnya Islam Nusantara sesat. Islam Nusantara kafir. Melok kiyaine dhewe mawon. Deal? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus sampean kalau ikut mereka rugi. Sampean ikut mbaye-mbaye niki. Nanti bapak sampean mati niki nyelawat. Pas bapak sampean mati ketua ranting NU melok tahlilan. Nggih. Bapak sampean mati Ustaz TPQ sing nalkin mayit. Melok bolonge teniki membarengi kita nyun sewu sampai bapak kita mati. Nek sampean enggak melok bolo-bolo ngene iki. Melok bolo-bolo sing irung bangir-bangir kuwi. Halo. Apa lek bapakmu mati wong ngono kuwi gelem ngedusi mayit? Apa lek wong tuamu mati ya gelem melok ngubur? Apa lek wong tuamu mati nyuwun sewu gelem nalkin? Gelem ngimami tahlil 7 dina. Rugi melok kono iku. Ngalime enggak mesti wong pondokan dia gak jelas. Ngalime enggak mesti nyuwun sewu wong karangane kitab mana juga enggak jelas. Ahlu sunnah wal jamaah napa mboten yo enggak jelas. Plus mati pun sampean enggak kira diselawati kono. Mending melok-melok ngeten iki lho. Melok kiyaine dhewe. Iki ae ngono lho. Aja iko. Melok iki ae ngono lho. Melok iki ae. Aja melok sing kono-kono. Paham napa mboten iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus melok kono iku berbiaya tinggi. Nggih. Wau enten Profesor Dr. Haris dosen UINSA Surabaya. Mametaken putrane boyong pun tamat keng pondok kula. Piyambake mbiyen ngurusi thariqah Jawa Timur. Nah, zaman itu pimpinan thariqah pusat golongan irung dawa niki. Cerita teng kula berkali-kali ngundang gagal. Dan enteng saja membatalkan perjanjian. Panitia wis sowan. Tanggale yo manut kono. Jam-jame yo manut kono. Sudah ada apa? Niki awal ya apa jenenge? Panjere 20. Itu loh sejam sebelum acara dibatalkan. Dan enggak sekali itu berkali-kali. Lalu ketemu dulure Jakarta. Mas, aku bolak-balik gagal ngundang kui. Mau DP piro? 20. Lala 20. Iku DP ini atusan.
Sama ngundang ke ganjaran mriki Mas. 2 juta beres Mas. Melok kiai ini dewe mau. Ngrawuhne Gus Saikhul Rizali cedhek mawon. 500.000 budal Mas. Murah meriah barokah apa sing larang-larang. Napa? Tanpa DP. Halo. Melok kiai ini dhewe nggih. Terus lapo dadak senengane nekakne wong luar negeri bareng. Wong luar negeri sak rombongane tiket PP. Niku enggak cukup 150 juta tiketnya mawon. Dereng akomodasi hotel dan yang lain-lain. Masih puluhan juta. Halo? Dereng patwal kepolisian masih jutaan. Dereng bisa roy masih ratusan juta. Andai ceramah di sini 1,5 jam. Niku materi ini enggak sampai 1,5 jam. Karena ngomongnya gantian dengan penterjemah. Kalau 1,5 jam, 45 menit gaya terjemah. Ceramah emek kur 45 menit. Itu saja kadang terjemahnya salah. Wong kula rungokne kok. Sungguh acara yang maaf, tidak efisien, tidak efektif. Mending zaman misalnya nyun sewu. Ngerawuhne Ye Said Agil. Ngerawuhne Gusmus. Ngerawuhne Ki Ubab Sarang. Ngerawuhne Gus Ghafur Sarang. Teng mriki krana adoh lamun pantes bisa 15, ya 15 tok kuwi wis. Tanpa tiketing, tanpa hotel, tanpa patwalan. Dan kalau ceramah 1,5 jam, butuh ceramah kabeh tanpa butuh penterjemah. Engke ta ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saman ngerawuh ni Rafuat Sidogiri. Krono guru sampeyan kepengin takdim tenan. Yo paling pantese 20 juta. Ya 20 juta kuwi. Jauh lebih murah meriah daripada nekane wong teko luar negeri. Cuma masalahnya kadang tiang niku niate mboten lillahi ta'ala. Niate mboten pengen tolabul ilmi. Niate wah. Aku kono bawa nekok niki Sidogiri. Aku iso nekane ulama Yaman. Wah. Perkorone niku. Halo. Lelek ngoten niku napa jenenge lillah? Niku jenenge lilwah. Lilwah bukan lillah. Beda loh, Kiai. Beda lillah sama lilwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Derek kiai ini dewe. Di Indonesia nyuwun sewu. Banyak orang-orang top hanya produk dalam negeri. Apa produk dalam negeri? Mbak Yehuda top. Enggak pernah mondok ke Timur Tengah. Mbak Anwar Mansur Lirboyo top. Enggak pernah mondok ke Timur Tengah. Mbak Kafabi Lirboyo top. Enggak pernah mondok ke Timur Tengah. Gus Ulin Nuha Kudus top. Sulit nyari tandingannya, enggak pernah mondok ke Timur Tengah. Di Malang dulu almarhum Ki Basori top. Profesor Dr. Toha Hasan top.
Ki Mas Duki Mahfud top, nggak pernah mondok ke Timur Tengah. Nah kalau di dalam negeri wis dadi wong top, lala apa soro-soro nang kalau nate dijak kunjungan teng model pondok luar negeri. Niku ngajine ngeten lho. Misale ngaji Sahih Muslim, ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala, ngoten tok ora dimaknani blas. Lah santri sing ngantukan ya ora ngerti apa-apa mek kur diwaca sret ngono tok. Nek teng Kiai Jawa Mas dimaknai siji. Sampai sak tarkipe ngerti iki hal apa tamyiz. Iki tamyiz anin nisbat apa tamyiz anil zat. Iki min bayan apa min tab'in apa min zaidah. Diterangne detail karo kiai telaten Kiai Jawa. Makane melok kiai ini dewe mawon. Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahwa menjaga keaslian ajaran Islam itu wajib. Jangan dirubah-rubah. Dan lek tetap nderek kiai pondokan, otomatis kita yang jaga kemurnian Islam. Sakniki sampun wonten napa rawuh ajaran-ajaran yang mengatakan haji enggak harus di Mekah. Tawafnya enggak harus di Mekah. Kalau sampai punya keyakinan dan pemahaman, tawaf tidak di Mekah, sa'i tidak di Mekah, haji manasik tidak di Mekah, itu sudah dianggap rukun Islam, sudah dianggap sah, sudah dianggap menggugurkan kewajiban Islam. Maka anggapan, keyakinan, paham seperti itu murtad. Karena bahwa haji itu di Mekah, manasiknya kayak begitu, itu sudah mujma' alaih. Maklum minad din biddarurah, berdasar Quran, sunnah, dan ijma'. Kalau sampai diingkari, hukumnya murtad, bahaya. Bahwa Nabi Musa pun nggak bisa mi'raj. Nggak ada nabi lain yang diberi mukjizat bisa mi'raj. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan mi'raj temenan. Kalau zaman yakin ada selain Nabi, iso mi'raj kaya mi'rajé Nabi. Bahkan ngungkuli mi'rajé Nabi. Nabi pisan dae ping 70 murtad lho Mas, lek sengaja Mas. Halo? Enggak ada orang pintere ngungkuli Nabi. Enggak ada orang fasih ngungkuli Nabi. Nabi afdalul anam. Nabi manusia yang paling afdal. Ana afsahu man nataqa bidot. Sayalah orang Arab yang paling fasih melafadzkan dot berbahasa Arab. Lalu ada orang katanya Nabi belajar nahwu neng baik. Belajar nahwu sorob neng baik. Berarti soal ilmu nahwu sorob Nabi sak ngisore baik kono. Halo. Nek sampai punya paham menyamai Nabi, nek sampai punya paham menyamai Nabi Muhammad SAW, atau bahkan merasa baik di atas Nabi, murtad loh Mas. Hati-hati Mas, hati-hati Mas. Apa hati-hati? Nabi wafat inqata'al wahyu. Nabi wafat, wahyu berakhir. Jangan ada lagi penambahan tasyrik. Jangan ada lagi nambah-nambahi syariat. Walau an ru'ya. Meskipun katanya lewat mimpi. Lalu kata dia, Ibrahim kan mimpi. Ojo padak ning ngipimu karo ngipine Nabi
Ibrahim hu aja dipadak ngimpine mbahmu karo ngimpine Kanjeng Nabi ya baina sama wa sumur minyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Andai benar-benar ngipi dan itu ru'ya shadiqah, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, itu mimpi benar-benar mimpinya mukmin muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dan hasil mimpinya pun layu aridus syariah. Hasil mimpi ini pun enggak nabrak syariat. Kalau mimpinya nabrak syariat atau ketoro jerene didatangi Gusti Allah, didhawuhi inni ukhillu lakal muharramat. Halo? Pastikan itu setan. Zaman waca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Zaman jangan kesusu mengatakan orang ini benar atau salah qabla an ta'rida aqwalahu wa af'alahu alal Quran wa sunnah. Sebelum kamu nyocok nih ucapan orang itu, perbuatan orang itu cocok apa enggak dengan Quran dan sunnah. Kaila tuhibbuhu bil hawa wala tubghiduhu bil hawa. Supaya kalau kita senang atau tidak, mendukung atau tidak, mencintai atau membenci, tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasar Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diparani koyok-koyok ngaku pangeran, aku pangeran. Wis sampean saiki oleh nglakoni barang haram-haram. Napa jare Syekh Abdul Qadir? Ihsa ya lain. Langsung kok Ibrahim, langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh, "Woi kowe setan, keparat." Nah, hati-hati para rawuh. Saiki akeh banyak tambahan yang katanya berdasar mimpi, yang itu bukan oleh kiai kita loh. Halo, bukan oleh kiai kita. Sing halu-halu enggak karu-karuan. Sing halu-halu enggak karu-karuan. Sing jereni iso ngendek srengenge. Sing jereni iso bentak malaikat mungkar nakir. Sing jereni iso mundurne pesawat. Padahal zaman bae durung usum pesawat. Ayo nderek kiai, lek nderek kiai tetap ahlu sunnah wal jamaah. Ayo tetap dukung NKRI harga mati. Kalau Indonesia NKRI tetap jaya, maka ahlu sunnah wal jamaah tetap jaya. Orang lain kono sak karepe, wong liya ngono sak karepe. Lek kono gak gelem melok kene, maka enggak ada perlunya kene melok kono. Wong kono melok kene ya ora gelem. Lalapo kene melok kono. Saling menghormati, yes. Tapi lek kene tok sing dikongkon menghamba. Kek kono enggak gelem menghormati kita, ya sepu. Ya sepu. Rone wong padha menungsoni. Lah tapi jerene keturunane Kanjeng Nabi. Nabi niki Quraisy. Mereka ada yang Al-Habsyi, ada yang At-Tamimi, ada yang Al-Qahtani, ada yang Al-Hadrami. Sukunya beda. Orang dari suku beda. Katanya keturunan. Apa bisa diterima akal sehat? Halo. Masyayikh Sidogiri Pasuruan. Lalu ada orang Papua berwajah Papua, sukunya beda dengan Masyayikh Sidogiri. Sidogiri masyayikhnya sukunya Jawa atau Madura. Ini orang Papua beda suku dengan Sidogiri, ngakunya keturunan Syekh Nawawi Sidogiri. Saged diterima mboten ngoten? Hamengkubuwana Jogja.
Ono wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono. Bisa diterima? Bisa diterima? Sulit. Said Maliki Mekah, Nabi Mekah, podo. Said Maliki Quraisy, Nabi juga Quraisy, podo. Nabi Fatonah cerdas pol. Said Maliki apal ribuan hadis, cerdas pol. Halo? Nabi Loman, Said Maliki juga Loman. Nabi Gagah, Said Maliki juga koyok Said Maliki dulu. Kalau dikatakan keturunan Nabi ya ajos gitu loh. Paham napa mboten niki? Lek sukune beda, terus katanya keturunane. Nyun sewu bagi mereka yang nggak bisa memahami, ojo dimarahi. Beri penjelasan sampai paham, ngono lho. Ojo malah dimusuhi, wong gak paham kok malah dimusuhi. Ngertos toh? Sekarang hijriahnya 1447 hijriah. Lalu ada yang ngaku keturunan Nabi ke 28. 1447 ngaku keturunan ke-28, berarti rata-rata jarak pernasab 1447 dibagi 28, ketemu 51. Apa masuk akal jarak anak dengan ibunya 51 tahun? Wong ngundang legi mas, 20 rabi mas, wong wedok. Halo? Selikur dulikur segemik punya anak. Umur 50 kompoi pun. Cucu pun nggih. Ini ngaku keturunan ke-28. Berarti jarak pernasab 51 tahun. Apa yo masuk akal. Dan kalau kami belum bisa paham, jangan kau musuhi. Mohon kami diberi penjelasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi akhlaknya luar biasa. Nabi lemah lembut, sabar, beradab. Mereka ngamuan. Halo. Misuan barang. Mohon beri penjelasan kepada kami bahwa orang yang sifatnya beda jauh dengan Nabi, niku yo keturunane misalnya. Mohon kami diberi penjelasan. Halo. Lalu selama 500 tahun enggak ada satupun kitab nasab yang mencatat mereka keturunan Nabi. Baru setelah 500 tahun dikarangkan kitab berdasar mimpi. Katanya mereka keturunan Nabi. Langun iku yo angel dipercaya. Dan kalau sampean percaya, mohon kami diberi penjelasan. Jangan malah dimusuhi. Di sini Mbah Yahya sampai sekarang sudah canggah. Ya apa enggak? Nah, selama sekian puluh tahun, anak cucunya Mbah Yahya tercatat semua. Tahu-tahu 100 tahun ke depan, ada orang ngaku-ngaku keturunan Mbah Yahya, tapi nggak pernah masuk dalam catatan. Percaya aja. Nggak bisa lah. Nah, kalau percaya, mohon kami juga diberi penjelasan. Apa enggak cukup husnudon saja? Kalau bisa dihusnudon, ya dihusnudoni. Perkaranya 500 tahun enggak tercatat, bagaimana cara menghusnudoni. Tapi kan sudah suhroh wastifadoh. Sudah viral terkenal dari dulu. Umat menyebut mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Itu cukup. Pertanyaan kita,
terkenal mulai tahun berapa? Dan terkenalnya di Indonesia apa juga di Mesir? Apa di Saudi? Di Saudi nggak terkenal kok. Di Maroko nggak terkenal kok. Halo? Di Yaman sendiri nggak terkenal kok. Terkenalnya ya di Indonesia. Dan itu pun nggak dari dulu. Wong 500 tahun nggak pernah terkenal. Jangankan terkenal, dicatat pun tidak. Lah ngono kuwi lho piye carane kami bisa percaya, mohon diberi penjelasan gitu loh. Monggo duduk bersama, jangan marah, podo Islami, podo NU-ne, pada Madurana, pada Ganjar. Ya, duduk bersama, lek yo, lek ora yo, ora, jangan dipaksakan. Dan andai tetap pada keyakinan masing-masing, sadarlah keyakinanmu tidak berdasarkan bukti yang qat'i. Karena keyakinanmu tidak berdasar bukti yang qat'i, maka tidak bisa kamu mengkafirkan orang lain yang pendapatnya beda. Memusuhi orang lain yang pendapatnya beda. Sak banter-bantere pendapat yang tidak berdasar dalil qat'i itu hanya dhonni. Kalau dhonniyah khilafiyah, kalau khilafiyah yang merasa benar bisa salah, yang merasa disalahkan ya bisa benar. Halo? Saya kira demikian. Ayo meskipun beda tetap rukun, jangan berpecah belah. Kalau kepingin sama, tidak dengan cara maaf, membuat kamar sendiri-sendiri, ayo duduk bersama, ngundang Gus Saikhur Rizal ini. Siap apa enggak ini? Biar nanti datang bersama Kiai Imat sekalian. Setuju? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wal dhayr. Allahumma kfina wa kfi ahlana wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina wa ikhwatana wa kfi talamidana wa tilmidatina واكفي هؤلاء الحاضرين والحاضرات بحلالك عن حرامك وأغننا وأغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.